Welcome back again to my channel, long time no see. Akhirnya sekarang aku memutuskan buat rutin lagi buat upload YouTube. Nah, buat kalian yang nggak tahu nama aku ini Natasha Deborah. Kalian boleh banget follow Instagram aku di sini. Dan juga kalian jangan pernah lupa buat subscribe aku ya guys. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, sebenarnya sih di channel aku ini aku tuh bakalan ngebahas tentang misteri, konspirasi, true crime, pokoknya yang berbau-bau misteri deh. Dijamin bakalan seru banget. Jadi buat kalian stay tune ya. Oke guys, jadi hari ini aku mau ngebahas tentang suatu kasus psikopat paling terkenal di dunia. Mungkin kalian udah pernah dengar namanya. Jadi satu orang yang mau aku bahas ini adalah Pedro Alonso Lopez. Ya walaupun namanya mirip-mirip sama Jennifer Lopez, cuman bedanya ya sifatnya ya guys. Nah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, pertama aku bakalan ngebahas tentang sedikit biografinya Pedro Alonso Lopez. Jadi Pedro Alonso Lopez ini lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1948 di Kolombia. Waktu Pedro lahir ini, Kolombia itu negaranya lagi perang guys. Dan ayahnya Pedro ini menjadi salah satu tentara di perang tersebut, yang menyebabkan ayahnya Pedro ini gugur dalam peperangan. Jadi kan sekarang Pedro ini cuman punya ibu. Dan kalian harus tahu Pedro ini saudaranya tuh banyak banget. Jadi ibunya ini single mother dan dia ini harus ngurusin anaknya dia yang sangat banyak. Bukan cuma 1, 2, 3, 4, 6, 9. Itu kayak masih ya udahlah ya. Kalian tahu gak sih saudaranya Pedro ini ada 13 orang guys yang harus ibunya rawat seorang diri, gak ada bantuan suami. Dan karena hal inilah ibunya Pedro ini memutuskan untuk bekerja. Tapi kan pada saat itu ibunya ini nggak punya keterampilan yang terlalu banyak guys. Jadi jalan singkatnya ibunya ini memutuskan untuk bekerja sebagai prostitusi. Atau ya kayak kerja malam gitulah. Dan hal ini nih membuat Pedro itu punya pandangan yang sangat berbeda. Karena kan Pedro ini ngeliatin ibunya tiap hari pulang malam, terus sama cowok ganti-ganti terus. Jadi Pedro ini punya pandangan yang sangat berbeda tentang kehidupan dibandingin teman-teman yang seumuran dia. Pada awalnya, sebelum ada semua kejadian itu, Pedro itu anaknya baik banget, terus suka main sama temen-temennya dia yang ada di wilayahnya dia itu, kayak suka pergi keluar, main bareng. Cuman karena adanya kejadian itu, Pedro itu jadi mulai mikir lagi guys, kayak, mak gue ngapain sih gitu. Jadi kayak intinya dia itu punya pandangan yang sangat berbeda dibandingin orang lain. Dan kejadian pertamanya itu pada saat Pedro ini masih berusia 8 tahun guys, jadi masih kecil banget. Nah pada saat itu tuh ibunya Pedro ini nggak sengaja ngelihat Pedro lagi melakukan pelecehan seksual terhadap adik ceweknya sendiri. Dan hal ini tuh membuat ibunya sangat-sangat marah, pokoknya marah banget. Dan ibunya ini ngebelain adiknya Pedro yang cewek ini, sehingga membuat Pedro ini diusir dari rumah detik itu juga. Jadi Pedro ini tiba-tiba diusir dan gak boleh balik lagi. Jadi ya mau gak mau Pedro ini harus keluar karena dia itu udah gak diterima lagi di rumahnya sendiri guys. Akhirnya Pedro ini harus mengais-ngais sampah, pokoknya nyari makan dari sampah. Dan juga dia itu harus sampai tidur di jalanan, kayak gak ada tujuan hidup dan gak tahu harus kemana. Karena dia sendiri itu gak punya uang guys. Bayangin aja anak umur 8 tahun, gimana sih cara dia cari uang di tahun segitu tuh. Apalagi kondisi negaranya tuh lagi perang gitu, jadi kayak susah banget. Nah, waktu itu ada suatu hari ketika Pedro ini lagi tidur-tiduran aja di jalanan, ada satu orang yang nyamperin Pedro, kayak terkesan sangat-sangat baik dan khawatir sama dia. Nah, orang ini tuh bilang kayak, kamu ikut aku aja nih, tinggal sama aku bakalan ngasih kamu makanan yang enak, makanan hangat, pokoknya kamu bakalan comfortable banget deh. Dan karena hal itu, Pedro yang masih kecil ini, yang lugu juga, dia itu percaya banget sama orang tersebut. Tapi ternyata orang tersebut adalah seorang pedofil yang membuat pada saat itu Pedro ini diperkosa sama si laki-laki ini. Dan karena hal itu juga Pedro ini berubah drastis menjadi anak yang sangat introvert atau sangat-sangat tertutup. Tiba-tiba ada sepasang suami istri yang datang ke Kolombia dari Amerika Serikat dan ngeliat Pedro. Terus mereka ini merasa kasihan banget sama Pedro, tapi mereka juga gak bisa ngambil Pedro karena kan mereka tinggalnya di Amerika Serikat. Nah, mereka ini langsung kontak sebuah panti asuhan untuk menampung Pedro.
Nah, singkat ceritanya, akhirnya Pedro ini kan udah masuk ke panti asuhan. Nah, melihat Pedro yang masih kecil, akhirnya si pihak panti asuhan ini memutuskan untuk menyekolahkan Pedro. Harusnya kan kalau misalnya anak sumber Pedro sekolah itu seru-seruan ya, cuman ada hal sial lainnya yang menimpa Pedro. Jadi guru sekolahnya Pedro ini kembali memperkosa Pedro untuk yang kedua kalinya. Jadi Pedro ini udah diperkosa 2 kali, aku juga nggak ngerti kenapa apa yang ada di dalam diri Pedro itu sampai menarik orang-orang untuk memperkosa dia. Dan karena hal ini, Pedro ini memutuskan untuk kabur dari sekolah dan juga panti asuhannya. Oke, jadi dia udah kabur, tapi kan dia ini nggak punya uang ya. Jadi dia memutuskan untuk mencuri uang panti asuhan tersebut. Tapi kan uang yang dicuri Pedro ini lama-kelamaan itu kan pasti habis. Jadi kan dia mau nggak mau tuh harus mikir lagi nih, gimana ya caranya gue bisa dapet duit. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mulai mencuri. Sampai pada suatu hari, Pedro ini memutuskan untuk mencuri sebuah mobil. Dan waktu Pedro ini mau nyuri mobil, dia itu dilihat sama polisi, terus akhirnya ketangkep nih sama polisi ini. Dan Pedro ini dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara karena dia udah mau mencuri mobil. Nah, di penjara ini, Pedro ini kan ditempatkan sama 4 orang lainnya di dalam satu sel. Nah, gak tahu kenapa nih, keempat laki-laki tersebut itu kembali memperkosa Pedro. Jadi Pedro ini dalam sejarah hidupnya udah 3 kali diperkosa, guys. Kan bisa bayangin gak sih, trauma banget pasti jadi Pedro. Aku ngerti banget. Dan karena hal itu, Pedro itu mulai mikir nih, gimana ya cara gue bisa ngelampiasin amarah gue. Dan dari situlah dia mulai belajar nih. Dia mulai menggunakan cukuran yang diberikan dari penjara tersebut itu kayak diasah gitu, pokoknya jadi tajam kayak pisau. Dan dia memutuskan untuk membunuh ketiga orang dari 4 orang yang telah memperkosa dia. Jadi dia ini udah kayak bener-bener dendam banget. Dan apalagi ketika dia udah membunuh, dia ini makin merasa kayak, oh gini ya caranya gue harus kayak meluapkan amarah yang ada di dalam diri gue. Tapi karena hal itu juga, Pedro ini hukumannya ditambah lagi sebanyak 2 tahun. Jadi dia harus spend time di penjara itu kurang lebih selama 9 tahun. Nah, Pedro ini mulai mikir nih, kayaknya sasaran yang empuk dan sasaran utamanya dia itu adalah wanita. Nah, kenapa dia itu mikir wanita? Karena dia itu punya dendam tersendiri lah sama mamanya dan adik perempuannya yang membuat dia itu diusir dari rumah dan harus hidup kayak gini nih, kayak sekarang nih. Kalau misalnya kalian gak ngusir aku tuh gak mungkin di penjara. Pedro itu mikirnya kayak gitu. Tahun 1978, akhirnya Pedro ini udah bebas dari penjara dan dia itu memutuskan untuk pindah ke Peru dari Kolombia untuk melakukan aksi-aksinya dia ini, yaitu memperkosa, terus kayak menganiaya, menyiksa, dan akhirnya dibunuh dengan cara mencekik. Nah, tapi suatu hari di Peru, Pedro itu ketahuan melakukan aksi-aksi yang kayak gini dan akhirnya pemerintahan Peru itu memutuskan untuk mengusir Pedro dari Peru. Nah, dari Peru, Pedro ini memutuskan untuk yaudah deh gue pindah aja ke Ekuador. Jadi dia ini nggak balik ke Kolombia, tapi dia ini malah pindah ke Ekuador buat ngelanjutin aksi-aksinya dia ini, yaitu memperkosa tadi dan juga membunuh dengan cara mencekik. Nah, tapi di Ekuador ini, ketika Pedro itu sedang menjalankan aksinya, polisi itu sama sekali nggak ada yang curiga sama Pedro. Karena emang pada masa itu tuh lagi banyak-banyaknya sex trafficking. Dan polisi itu berpikir, oh mungkin anak-anak kecil ini tuh hilang ya karena adanya bos-bos besar yang ngelakuin sex trafficking ini. Sampai suatu ketika di Ekuador ini terjadi banjir yang gede banget dan polisi ini mulai curiga nih, kenapa banyak banget tulang-tulang anak kecil yang kayak ngambang gitu loh guys. Dan polisi tuh mulai berpikir kayak, kayaknya pelakunya itu ada di dalam negara deh dan bukan karena sex trafficking. Dan setelah diselidiki sama polisi lebih dalam lagi, ternyata mereka tuh menemukan bahwa korban-korbannya itu umurnya mirip-mirip kayak anak umur 9-10 tahun. Terus cara meninggalnya itu juga mirip-mirip banget. Jadi pada tahun 1980, polisi ini akhirnya berhasil menangkap Pedro. Tapi karena polisi ini nggak punya bukti yang cukup kuat buat menuntut Pedro, jadi mereka ini mikir gimana ya caranya. Dan memutuskan untuk memenjarakan Pedro selama investigasi ini masih dilaksanakan. Polisi itu kemudian mulai menemukan barang-barang anak kecil yang ada di dalam rumahnya Pedro. Tapi ini kan bukan bukti konkret ya guys, jadi nggak bisa dipakai di pengadilan gitu loh guys. Dia kan pasti punya banyak alasan kenapa dia punya barang anak kecil dan ini dan itu. Jadi polisi ini bingung banget gimana caranya mendapatkan bukti yang konkret.
Nah, waktu Pedro ini dipenjara selama masa investigasi itu berlangsung, ada satu narapidana baru yang baru juga masuk ke dalam selnya Pedro. Nah, mungkin karena mereka itu sama-sama narapidana, terus mereka juga mungkin ceritanya nyambung. Jadi Pedro ini udah mulai merasa nyaman banget nih sama satu napi ini. Dan dia itu mulai cerita semua yang ia lakukan, kayak dia bilang, "Oh ya, kamu tahu nggak sih mayat-mayat anak kecil itu sebenarnya aku loh pelakunya. Aku tuh udah ngebunuh kayak 300 orang, bahkan polisi aja nggak tahu." Tapi yang Pedro nggak tahu adalah polisi itu menggunakan kesaksian Pedro atau cerita Pedro ke narapidana ini sebagai salah satu bukti yang sangat-sangat kuat atau konkret dan udah nggak bisa ngelak lagi gitu. Karena sebenarnya narapidana itu adalah jaksa yang sedang menyamar. Nah, kan tadi aku bilang Pedro itu ngaku kalau misalnya dia itu udah ngebunuh 300 orang. Cuman polisi tuh yang kayak, "Hah? Gak mungkin lah, ini pasti dia lebay banget." Tapi polisi itu mulai percaya saat mayatnya si korban ini mulai ditemukan satu persatu. Terus karena juga Pedro ini bilang ke polisi, "Kalau misalkan nggak percaya, coba deh kalian ke hutan A, di situ pasti ada mayatnya si ini." Dan kemudian kan polisi dan timnya ini pergi ke hutan tersebut dan beneran ada mayatnya di situ. Dan karena hal ini polisi itu mulai mempercayai semua kata-kata Pedro. Dan setelah diinvestigasi, polisi ini berhasil menemukan 53 mayat korban Pedro. Dan juga polisi ini berhasil membuktikan 103 total kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Pedro. Nah, akhirnya waktu di pengadilan, Pedro ini dijatuhi hukuman atas tuduhan pembunuhan 110 korban. Nah, mungkin kalian mikir, lah kenapa cuma 110? Kan dia ngakunya dia ngebunuh 300. Kenapa? Karena polisi itu cuma bisa ngebuktiin 110 kasus yang ngelakuin itu Pedro dengan bukti yang konkret. Kan harus ingat ya, harus ada bukti yang kuat banget. Nah, kemudian Pedro ini juga bilang ke polisi gimana caranya dia ini mendapatkan korban. Jadi, menurut Pedro nih, pertama dia itu bakalan ngajak kenalan korban. Terus dia itu bakalan ngajak korban ke satu tempat yang sepi. Kemudian dia bakal menakut-nakuti korban, kayak diikat gitu pakai plakban ke pohon, ke tiang, pokoknya diikat. Terus si korban ini langsung dihadapkan dengan korban lainnya yang udah meninggal. Terus dia mulai menyakiti dan juga memperkosa para korban, dan keesokan paginya Pedro baru membunuh korban tersebut dengan cara mencekik. Nah, mungkin di sini kalian punya banyak pertanyaan nih. Nah, kenapa kok dia disebut sebagai psikopat? Karena di pagi hari ketika dia mencekik korban tersebut tuh dia benar-benar menikmati apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu dia benar-benar menikmati. Karena kalau orang normal itu kan kayak gak tega kan guys pasti. Terus kayak gak mungkin kan tuh menikmati penyiksaan orang lain, itu kayak gak mungkin. Nah, ini for your information aja. Sebenarnya Pedro itu di Ekuador di penjara seumur hidup. Tapi karena pada masa itu penjaranya Ekuador ini kurang bagus, tidak punya fasilitas yang mencukupi, akhirnya Pedro ini cuma di penjara selama 20 tahun. Dan kabar terakhirnya Pedro ini habis keluar dari penjara, itu dia langsung balik ke negaranya, yaitu ke Kolombia. Oke guys, jadi it's the end of the video dan juga story-nya. Segitu aja ceritanya buat hari ini. Buat kalian yang suka denger cerita-cerita kayak gini, kalian boleh banget give me a like. Terus jangan lupa subscribe aku juga. Terus kalau misalnya kalian ada mau request aku ngangkat kasus apa atau topik apa, kalian boleh banget komen di bawah. So, thank you so much guys for watching my video. I hope you guys enjoy my video. Jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe ya guys. Bye guys, see you guys in my next video.